Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adadama fi ilmillah salatan wa salaman da'imain bidawam makillah wa ala alihi wa sahbihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmunya, dan pada saat ini kita sudah memasuki bab awal dari kitab Tibyan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'an wa hamalatihi. Bab pertama tentang keutamaan membaca Al-Qur'an dan menghafalkan Al-Qur'an. Qala azza wa jalla innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Qur'an dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Kemudian hadis yang pertama, Barwina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari fi sahihihi alladhi huwa ashahul kutub ba'da al-Qur'an. Dari Sayyidina Utsman bin Affan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Maksudnya apa? Ai afdalukum alladzi jahada nafsahu fi hifdzil Qur'an wa fahmi ma'anihi wa tafsiri ayatihi tsumma yu'allimuhu ghairahu wa yuwaddihu mujmalahu wa yad'un nasa ila amali bihi. Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, dan yang mengajari Al-Qur'an adalah orang yang pertama, dia berjuang, dia berusaha untuk menghafalkan Al-Qur'an. Kemudian dia fahami makna-makna Al-Qur'an. Kemudian selain makna-maknanya, dia berusaha untuk memahami tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian setelah dia hafalkan dan dia fahami tafsir dan makna Al-Qur'an, yu'allimuhun nas, dia ajarkan kepada orang-orang. Kemudian ayat-ayat yang masih samar, ayat-ayat yang masih global, dia jelaskan, dia terangkan. Wa yad'un nasa ilal amali bihi, dan dia mengajak manusia untuk mengamalkan Al-Qur'an. Itu maksudnya hadis ini, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Wa yuragibu alaihi salatu wassalam fi hadisihi hadza fil wa'dil wal irsyad wa yad'ul ulama ila ta'limin muslimin wal amal bi ahkamiddin wal ijtihad fi tafhimid dhalin wa tabsyirihim at-tariqal mustaqim. Dan juga makna dalam hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, menekankan bagi para ulama untuk menasihati
kemudian memberi petunjuk, mengajari orang-orang muslim, dan juga selain mengajari, mereka mengamalkan hukum-hukum agama, dan juga mereka berusaha untuk memberi kefahaman bagi orang-orang yang tidak paham, wa tafsirihim tariqal mustaqim, dan juga menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Ini ya, hadis yang pertama, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'a safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani. Rawahul Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihaihima. Sayyidatuna Aisyah pernah berkata, dulu Rasulullah SAW pernah bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Qur'an, maka dia bersama para rasul al-kiram yang mulia, al-bararah yang bertakwa. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta fih, dan orang yang membaca Al-Qur'an sedangkan dia terbata-bata, dalam keadaan terbata-bata, wa huwa alaihi syaqun, dan dia sulit, kesusahan untuk membaca Al-Qur'an, lahu ajrani, maka dia mendapatkan 2 pahala. Nah, apa maksud al-mahir, orang yang pandai membaca Al-Qur'an? Yaitu al-mahir al-hadzik al-kamil al-hafidh alladzi la yatawaqqafu, yaitu orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang hafalannya kuat, alladzi la yatawaqqafu, bacanya enggak berhenti-berhenti, wala yashaqu alaihi qira'atu bijudi hifdhihi wa itqanihi, dan dia tidak merasa keberatan di dalam membaca Al-Qur'an. Tajwidnya benar, makhrajnya benar, kemudian enggak putus-putus. Itu artinya, itu definisi orang yang al-mahir, orang yang pandai membaca Al-Qur'an. Wa amma alladhi yutata'ta fihi fa huwa alladhi yataraddadu fi tilawatihi ridu fi hifdhihi falahu ajrani. Kemudian maksud orang yang yatata'ta, orang yang terbata-bata ketika membaca Al-Qur'an, yaitu fa huwa alladhi yataraddadu fi tilawatihi, orang yang selalu mengulang-ulang bacaannya, ridu fi hifdhihi, maka karena dia ingatannya yang lemah. Contohnya nun mati ketemu ain, bacaannya idhar, amta alaihim. Akan tetapi orang ini karena ya mungkin hafalannya yang lemah, ketika nun mati ketemu ain, dia bacanya digunakan amta, harusnya amta, tapi dia amta gitu terus, diingetin sama guru ngajinya, nanti lupa lagi, besoknya lupa lagi, besok kemudian dibenarkan lagi, besoknya lupa lagi. Itu fi hifdhihi, karena dia memang ingatannya lemah, dan itu dia ulang-ulang. Tetapi dia masih tetap berusaha, masih tetap berjuang untuk membaca Al-Qur'an dengan benar. Maka orang yang seperti ini, orang yang yatata'ta, orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an, dia memiliki 2 pahala. Pertama, ajrun bil qiraah, dia mendapatkan pahala karena dia membaca Al-Qur'an, dan yang kedua, wa ajrun bi tata'tutihi fi tilawatihi wa masyaqqatihi. Yang kedua, karena dia mendapat pahala karena dia terbata-bata dan dia kesulitan membaca Al-Qur'an, akan tapi dia tetap berjuang untuk membaca Al-Qur'an dengan benar. Walaysa ma'nahu alladhi yatata'ta alaihi lahu minal ajri aksar minal mahir bih. Nah, bukan berarti orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an dia memiliki pahala yang lebih daripada orang yang mahir. Kan tadi kan orang yang terbata-bata kan dia mendapatkan 2 pahala. Tapi bukan berarti orang yang terbata-bata pahalanya lebih banyak daripada orang yang mahir.
Bal al-mahir afdal wa aksar ajran. Akan tetapi yang mahir lebih utama, yang pandai membaca Al-Qur'an lebih utama dan lebih banyak pahalanya. Li'annahu ma'asafarati wa lahu ujurun katsirah. Nah, karena seperti yang di lafaz hadisnya tersebut, orang yang pandai membaca Al-Qur'an maka dia bersama dengan para rasul al-kiramil bararah, yang mulia dan yang bertakwa. Fa fihil hasu ala ijadatil hifdi wal inayah bi qiraatil Qur'an wal istimrar 'alaiha. Dan di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk ijadatil hifdi, untuk memperbaiki hafalan, memperbaiki bacaan, wal inayah bi qiraatil Qur'an, dan memiliki perhatian lebih ketika membaca Al-Qur'an, wal istimraru 'alaiha, dan tetap istiqomah dalam membaca Al-Qur'an. Itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'mini alladzi yaqra'ul qur'ana masalul utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun, wa masalul mu'mini alladzi la yaqra'ul qur'an masalul tamrah la rihalaha wa ta'muha thayyibun hulbun, wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul qur'an masalur raihanah rihuha thayyibun wa ta'muha murrun, wa masalul munafiq alladzi la yaqra'ul qur'an kamasalul hamdalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perumpamaan orang yang mukmin yang sedang membaca Al-Qur'an seperti al-utrujah, seperti jeruk atau limau. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Baunya, aromanya enak, wa ta'muha thayyibun, dan rasanya juga enak. Wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang mukmin yang sedang tidak membaca Al-Qur'an seperti kurma. La rihalaha wa ta'muha thayyibun hulbun. Tidak ada aromanya akan tetapi rasanya enak dan manis. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an masalur raihanah, seperti tumbuhan-tumbuhan wewangian, seperti bunga. Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Aromanya enak, wangi, wa ta'muha murrun, akan tetapi rasanya pahit. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalil hamdalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an kamasalil hamdalah, seperti hamdalah atau labu. Laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Tidak ada wanginya, tidak ada aromanya, akan tetapi rasanya pahit. Nah, sedikit di syarahnya itu tentang yang namanya utrujah atau jeruk. Ta'muha thayyibun, rasanya enak. Jirmuha kabirun, buahnya besar. Mandaruha hasanun, kalau dilihat enak, wujudnya bagus. Hiya safra'u faqi'ul launuha tasurun nadirin, karena warnanya kuning menyala, orang yang melihatnya akan senang. Wa malmasuha layyinun, ketika disentuh buah jeruk ini lembut. Wa tasrufu ilaiha nafsu qabla akliha. Jeruk ini sebelum dimakan sudah menyenangkan orang yang mau memakannya, karena bentuknya indah dan juga kalau dipegang itu lembut. Wa yufidu akluha bi ba'dal iltizati bi madaqiha tibanat hatin. Dan juga buah jeruk ini setelah dimakan, nafas kita akan menjadi enak, bau mulut kita jadi enak. Wadibakul ma'idah, dan lambung kita menjadi kuat, menjadi bersih. Wa quwwati hatmin, dan memperkuat pencernaan kita.
Kemudian wa kisruha harum mujaffaf wa hiya afdalu ma wujida minas thimari misairil buldan. Dan jeruk ini adalah buah yang paling afdalu ma, buah yang paling utama, buah yang paling baik yang pernah ditemukan fisairil buldan di seluruh penjuru negeri. Dan juga yang namanya jeruk ini li'annahu yudawi bi kishriha wa yastakhriju min jaldiha dan kulit jeruk ini bisa bermanfaat sebagai obat dan ada minyaknya atau zat-zatnya yang memiliki manfaat. Itu sekilas tentang jeruk ini sarahnya. Kemudian kenapa kok orang yang beriman walaupun dia sedang membaca Al-Quran atau tidak membaca Al-Quran sama-sama manis? Karena yang namanya orang beriman itu karena yang paling penting seseorang itu di dalam hatinya harus ada iman, walaupun dia sedang membaca Al-Quran atau tidak membaca Al-Quran. Liimkani husul iman bidunul Quran. Dan karena iman Islam itu dapat bisa ada di dalam hati seseorang, di dalam diri seseorang bidunul Quran, walaupun tanpa Al-Quran. Dan juga yang namanya kalau kita makan buah wa ta'mu alzam lil jauhar minarih, dan yang namanya buah-buahan itu pasti yang dilihat rasanya. Ketika kita makan rasanya enak apa enggak, bukan yang kita lihat itu aromanya wangi atau enggak. Itu yang penting mukmin, karena dia yang penting itu seseorang itu mukmin, punya iman di dalam hatinya. Dan alangkah lebih baiknya jika seorang mukmin ini membaca Al-Quran, karena dohir dan batinnya sama-sama bagus. Kemudian wa masal munafik alladzi yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang munafik yang sedang membaca Al-Quran, masalur rehana, seperti tumbuhan wangi-wangian, rihuha thayyibun wa ta'muha murrun, aromanya wangi, wa ta'muha murrun, akan tetapi rasanya pahit. Maknahu al-fajir al-fasik qari'ul Qur'an ghairul amir bihi yufidu ghairahu wa yansa nafsahu bi mawaidihi. Maksudnya apa? Yaitu seorang yang fajir, orang yang keji, al-fasik, orang yang fasik, sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, qari'ul Qur'an, akan tetapi dia sedang membaca Al-Qur'an. Ghairul amil bihi, akan tetapi orang tersebut tidak mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Yufidu ghairahu wa yansa nafsahu bi mawaidihi. Dia bermanfaat kepada orang lain karena bacaannya, akan tetapi dia sendiri yang membaca, dia lupa akan dirinya, lupa akan dia tidak mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran yang dia baca. Wa yakunu itran wa miskan zakiyan lis-sami'in. Nah, orang yang seperti ini ketika dia membaca Al-Quran, maka orang-orang yang mendengarkannya dia akan mendapatkan manfaat. Orang yang mendengarkannya, kalau orang yang dengar dia akan mendapatkan pahala. Kemudian di Al-Quran yang dia baca, si pendengar akan mendapatkan, mengerti tentang apa-apa yang dalam Al-Quran, kemudian diamalkan. Dia akan bermanfaat bagi yang pendengar, akan tetapi wa huwa ghafilun an ta'ati awamirillahi wa rasulih, akan tetapi si pembaca tersebut dia lupa akan dirinya sendiri, dia tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa jawfuhu khawin minal khairi, dan dirinya sendiri di dalam tubuhnya khawin minal khairi, kosong daripada kebaikan. Wa ta'muhu murrun mahrumun minas sawabil Qur'an.
rasanya pahit sebagaimana raihanah tadi, mahrumun min sawabil Quran, dan dia diharamkan daripada pahalanya Al-Quran. Gitu. Yang namanya tumbuhan wangian seperti mawar, melati, emang baunya wangi, akan tetapi kalau dimakan rasanya pahit. Seperti seorang yang fasik, orang yang ahli maksiat, orang yang fajir, dia sedang membaca Al-Quran. Dia memberi manfaat kepada orang yang mendengarkan, akan tetapi dia sendiri tidak mendapatkan manfaat daripada yang dia baca. Luarnya bagus karena dia membaca Al-Quran, akan tetapi dalam batinnya dia murun, pahit, kosong, tidak ada apa-apanya. Dan orang seperti ini, walaupun dia membaca Al-Quran, dia diharamkan dari pahalanya Al-Quran. Kemudian di sarahnya terdapat suatu hadis, inna hadzal Qur'an sababun tarafuhu biyadillah wa tarfuhu biaidikum fatamassaku bihi fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abadan. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah tali yang pangkalnya dipegang berada di tangannya Allah Subhanahu wa taala dan ujungnya ada di tangan-tangan kalian. Fatamassaku, maka berpeganglah teguh kepada tali tersebut, kepada Al-Quran. Fa innakum lan tadillu, karena sesungguhnya kalian tidak akan sesat, walan tahliku ba'dahu abadan, dan tidak akan binasa jika kalian memegang tali tersebut, Al-Quran tersebut dengan erat. Kemudian hadis yang keempat, wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kalam aqwaman wa yada'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kalam aqwaman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya sebagian kaum, wa yada'u bihi akharin, dan menjatuhkan, menghinakan kaum yang lain dengan Al-Quran ini. Maksudnya apa? Ai al-imanu bil Quran wa ta'dimi sya'nihi wal amal bi muqtadahu mukhlisan. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran ini akan mengangkat derajatnya suatu kaum. Maksudnya kaum orang-orang yang beriman, percaya kepada Al-Quran. Kemudian ta'dimi sya'nihi, mereka mengagungkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Wal amal bi muqtadahu mukhlisan, dan orang yang setelah mereka beriman kepada Al-Quran dan memuliakan Al-Quran, mereka mengamalkan Al-Quran dengan ikhlas. Nah, orang-orang yang seperti ini, mereka akan yusrifahum wa yukrimahum fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang seperti ini akan dimuliakan oleh Allah, akan ditinggikan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi sebagian kaum yang lain akan dijatuhkan, akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Quran. Maksudnya apa? Yaitu orang yang man lam yu'min bihi au amana wa lam ya'mal bihi mukhlishan, ai yaqfadu wa yudillu bihi aqwa qauman akharin wa hum man a'rada anhu wa lam ya'tamir bihi au qara'ahu au amila bihi mura'iyan. Yaitu orang-orang yang akan dijatuhkan derajatnya, orang-orang yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang pertama, dia berpaling dari Al-Quran, tidak beriman kepada Al-Quran, tidak percaya kepada Al-Quran. Atau orang yang percaya kepada Al-Quran akan tetapi dia tidak mengamalkan apa-apa perintah yang ada di Al-Quran. Au qara'ahu au amila bihi mura'iyan, atau dia iman kepada Al-Quran, kemudian dia membaca Al-Quran, akan tetapi dia membaca Al-Qurannya karena sebab riya, ingin dipandang orang. Atau dia beriman kepada Al-Quran, kemudian dia membaca Al-Quran dan dia mengamalkan Al-Quran karena sebab yang sama, yaitu karena riya.
kepada orang riya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini bukannya akan diangkat oleh derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-5, an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi rawahu Muslim. Dari Sayyidina Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'ul Qur'ana, kalian bacalah Al-Qur'an, fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, akan memohonkan sebagai syafaat bagi orang ahli Al-Quran. Maksudnya apa? Bi ayatasawwaru bi surah yarahan nas kama yaj'alullaha li amalil ibad suratan wa wasnan litudau fil mizan. Besok pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan, memberi wujud, memberi bentuk kepada Al-Qur'an sebagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberi wujud kepada amal-amal soleh, amal-amal buruk, amal-amal yang diperbuat oleh manusia pada ketika dia masih di dunia, suratan wa waznan litudau fil mizan, akan memberi wujud, akan diberi berat Allah Subhanahu wa taala supaya bisa ditimbang di timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana amal-amal oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan wujud untuk bisa ditimbang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi wujud kepada Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an yang sudah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala yatlubu minallahi jalla wa ala ayasfaha an dunubihi. Al-Quran tersebut akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa orang yang membacanya, wa yastura sayyi'atihi, menutupi seluruh keburukannya, wa yaghmuruhu bi ihsanihi jazaan, dan Al-Quran tersebut akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melimpahkan kebaikan kepada orang tersebut, jazaa ikbalihi ala qiraatihi hayyan wa tilawatihi fi dunyahu, karena sebagai balasan dulu orang tersebut pernah membaca Al-Quran ketika dia masih hidup, dulu orang tersebut telah pernah mentilawahkan Al-Quran fi dunyahu ketika masih di dunia, wasa'yi wara'an tafahumi ma'anihi, dan juga dulu ketika di dunia dia berusaha untuk memahami apa makna-makna Al-Quran. Nah, karena sebab itu dia di dunia pernah membaca Al-Quran, pernah berusaha untuk memahami bacaan ayat-ayat Al-Quran, maka Al-Quran akan memintakan ampun bagi dia, menutupi segala kekurangan dia, dan juga melimpah Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melimpahkan kebaikan kepada dia. Ini maksud hadis tersebut. Cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan, Al-Fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.